Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Ayla, seorang wanita cantik tapi tertolak, memasang susuk di kemaluannya untuk memikat dan menghancurkan setiap lelaki yang mempermainkannya. Namun, susuk dendam itu berubah menjadi kutukan. Semua lelaki yang berhubungan dengannya akan kehilangan kemampuan seksualnya, bahkan mengalami kematian perlahan. Di balik daya tarik tubuhnya yang menggoda, tersembunyi rahim berisi kutukan yang mengincar gairah pria. Ayla terperangkap dalam lingkaran cinta, darah, dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ayla berdiri di depan cermin, memandangi bayangan dirinya yang penuh dengan ironi. Di balik wajah cantik dan bibir merah delima yang mengilat, tersembunyi luka yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hari itu, matanya sembab. Bekas tangis semalam masih meninggalkan jejak kemerahan di pelupuknya. Ia baru saja dibuang oleh lelaki yang selama ini ia anggap segalanya. Danny, lelaki yang berjanji akan menikahinya setelah 2 tahun berhubungan diam-diam. Tapi janji itu hanya setipis uap kopi pagi. Ketika Ayla menyampaikan bahwa ia telat datang bulan, Danny justru meninggalkannya. Tanpa penjelasan, tanpa pamit. Nomor telepon diblokir, media sosialnya menghilang, dan keluarga Ayla hanya bisa menunduk malu karena sudah terlalu percaya pada omong kosong lelaki kota. Kamu pikir semua lelaki itu bakal bertanggung jawab? Kamu yang bodoh, Ayla, ujar ibu Ayla dengan nada kecewa, membuat gadis itu makin terpuruk. Hari demi hari Ayla lewati dengan dendam yang terus tumbuh. Ia merasa dunia tak adil. Perempuan selalu jadi korban, selalu disalahkan, sementara lelaki seenaknya mengumbar nafsu lalu lari. Suatu malam, saat Ayla duduk di warung kopi tua dekat pasar malam, ia mendengar percakapan 2 wanita parubaya tentang seorang dukun perempuan yang bisa membuat pria tunduk, bahkan tergila-gila hanya dengan 1 kali sentuhan. Nama dukun itu adalah Bu Senduk. Ayla mencatat nama itu di dalam benaknya, meski hatinya setengah tak percaya. Tapi luka yang ia pendam terlalu dalam. Ia tak butuh logika. Ia hanya ingin balas dendam. Beberapa hari kemudian, Ayla nekat pergi ke desa terpencil di luar kota, tempat Bu Senduk tinggal. Jalanan becek, dan kabut turun meski matahari belum terbenam. Rumah sang dukun terletak di tengah kebun bambu, tampak tua dan angker. Aroma kemenyan menyeruak saat pintu dibuka. Bu Senduk adalah wanita tua dengan mata tajam dan kulit legam. Senyumnya tipis, dan bibirnya hitam seakan terlalu sering mengecap arang. Ia menyambut Ayla dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang Ayla bawa dalam hatinya. Kau ingin lelaki-laki itu merasakan derita yang kau rasakan? Tanya Bu Senduk, matanya menyelam ke dalam mata Ayla. Ayla mengangguk. Aku ingin mereka tak bisa lagi mempermainkan perempuan. Aku ingin mereka tak bisa berfungsi. Bu Senduk tertawa pelan. Tawanya dalam dan menggetarkan dada. Ia lalu menyuruh Ayla membuka pakaian bawahnya dan berbaring di atas alas tikar dari pandang. Ritual itu berlangsung dalam hening. Hanya suara denting lonceng kecil dan desahan angin dari sela-sela bambu. Susuk itu bukan logam biasa.
Ia diambil dari serpihan jarum jahit yang pernah digunakan untuk menjahit kain kafan jenazah seorang perawan mati bunuh diri. Ditanam tepat di balik daging intim Ayla. Sekali masuk, tak bisa diangkat kecuali nyawanya. Setiap lelaki yang menginginkan tubuhmu, akan kau beri. Tapi sebagai ganti dari orgasme mereka, kau akan ambil sesuatu yang lebih besar, kejantanannya. Kau akan jadi bayangan yang mereka sesali. Nafsu mereka adalah jalan kematian mereka. Ayla menggigil. Tapi ia tak mundur. Luka hatinya sudah terlalu dalam untuk dicegah. Ia merasakan nyeri saat susuk itu ditanam, diiringi mantera dalam bahasa kuno yang ia tak pahami. Tapi setelah itu, tubuhnya terasa berbeda. Dingin, lalu hangat. Ada sesuatu yang menyatu di dalamnya. Beberapa minggu setelah ritual, Ayla kembali ke kota. Penampilannya berubah. Lebih elegan, lebih menggoda. Ia tak perlu banyak bicara untuk membuat pria mendekat. Tatapannya saja cukup membuat jantung berdegup. Korban pertamanya adalah seorang duda tampan pemilik toko perabotan. Mereka bertemu di sebuah kafe, dan malam itu juga tidur bersama. Pria itu sangat bergairah, memuji tubuh Ayla seperti dewi. Namun, keesokan paginya, pria itu ditemukan lemas tak berdaya di kamar hotel. Alat vitalnya bengkak dan tak bisa berdiri lagi, seolah mati dari dalam. Ayla menatap dirinya lagi di cermin. Kali ini tak ada air mata. Hanya senyum tipis di bibir merah delima itu. Luka di balik gincu kini berganti dengan dendam yang mulai tumbuh dan mencari korban berikutnya. Dan Ayla belum berniat berhenti. Semenjak susuk dendam itu ditanam di area paling sakral tubuh Lastri oleh dukun tua dari lereng Gunung Lawu, hidupnya berubah seperti lakon sandiwara berbau kutukan. Tubuhnya tampak lebih ranum, suara tawanya lebih menggoda, dan tatapannya mampu membuat pria dewasa kehilangan kendali. Namun, bukan cinta yang ia cari, melainkan balas dendam. Lastri menyewa kamar kos di tengah kota, tepat di atas warung kelontong milik seorang janda cerewet. Tempat itu cukup ramai oleh para pekerja dan mahasiswa rantau. Ia tak peduli lingkungan, karena yang ia incar bukan suasana, melainkan mangsa. Lelaki pertama datang malam itu. Namanya Dimas, seorang sopir ojek online yang kerap mengantarkan pesanan makanan ke tempat kos Lastri. Dimas selalu mencuri pandang, dan Lastri tahu itu. Maka ketika malam itu ia memesan makanan, ia hanya mengenakan daster tipis warna merah muda, dan pintu dibiarkan setengah terbuka. "Mas Dimas, masuk aja. Takut makanan tumpah," ujar Lastri dengan suara lembut dan senyum yang menggoda. Dimas awalnya ragu, tapi libido mengalahkan akal sehat. Ia melangkah masuk, dan hanya butuh 5 menit sebelum tubuh mereka sudah bersatu di atas ranjang sempit kos Lastri. Desahan, keringat, dan gelora memenuhi ruangan yang pengap. Namun, tepat saat puncak kenikmatan hampir diraih Dimas, tiba-tiba tubuhnya kaku. Nafasnya terengah, matanya melotot, dan kelaminnya yang semula tegak mengeras, mendadak lunglai, tak ubahnya batang pisang busuk. Ada apa ini?" Dimas panik, wajahnya memerah dan berkeringat dingin. Lastri bangkit perlahan dari ranjang, menyeka tubuhnya dengan selimut, lalu menatap Dimas tanpa rasa kasihan. "Kau sudah terkena kutukanku, Mas. Selamat datang di neraka para lelaki bejat." Dimas ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ia merasa bagian vitalnya seperti ditusuk dari dalam. Perih yang tak tertahan merambat hingga ke perut dan dada. Ia menggeliat, meringis, lalu pingsan dengan tubuh setengah telanjang. Paginya, Dimas bangun dengan selimut menutupi tubuh. Lastri sudah tak ada di kamar. Ia bangkit dengan susah payah, mencoba buang air kecil, namun tak bisa.
Kelaminnya tak hanya lemas, tapi juga terasa seperti mati rasa. Panik melanda. Ia pulang ke rumah, tak pernah kembali ke kos Lastri. Beberapa minggu kemudian, ia kabur dari kota. Kabar terakhir yang beredar, Dimas menjadi pendiam dan tak pernah bisa berfungsi lagi di ranjang. Istrinya menceraikan dia setelah 2 bulan tanpa sentuhan. Lastri mencatatnya sebagai korban pertama. Ia mencoret nama Dimas dari daftar mangsa di buku kecilnya. Masih 9 lagi, gumamnya sambil memoles bibir dengan lipstik merah darah. Di luar kamar, seorang lelaki bertubuh kekar mengetuk pintu. Lastri tersenyum samar. Waktunya melanjutkan dendam. Bayangan malam itu berputar dalam kepala Lastri seperti lagu rusak yang tak berhenti. Rasa sakit yang pernah ia alami, diperkosa oleh kekasih yang menghamilinya lalu meninggalkannya demi perempuan lain, membentuk kebencian mendalam yang menuntunnya pada lorong gelap bernama santet susuk. Bukan hanya menyakiti, susuk itu menghancurkan kejantanan lelaki yang berhubungan badan dengannya. Bukan dengan sihir yang nampak, tapi lewat getaran hasrat yang terbalut kutukan. Lastri tak ingin berhenti. Dendamnya belum lunas. Dan setiap lelaki yang tertawa bahagia di ranjang bersamanya, akan segera tahu arti dari neraka di dunia. Langit mendung sore itu seolah ikut mengamini niat jahat dalam hati Lastri. Ia duduk di depan cermin kecil, mengenakan gaun putih tanpa lengan dengan belahan dada menjuntai tajam. Mata sipitnya menatap kosong, tapi senyumnya menyimpan bara. Ada satu nama yang belum dicoret dalam buku kecilnya, dan lelaki itu bukan sembarang pria. Rizal, mantan kekasih yang pernah bersumpah menikahi Lastri, hanya untuk menghilang setelah menidurinya. Ia pria kedua yang membuat Lastri hancur dan bertekuk lutut dalam malu. Kini, Rizal adalah suami orang, namun takdir membawanya kembali ke kota ini karena dipindah tugaskan sebagai manajer di salah satu kantor cabang bank swasta. Lastri sudah tahu semuanya. Ia menyamar sebagai nasabah, pura-pura mencari informasi pinjaman modal, lalu perlahan menjalin komunikasi kembali. Rizal, yang tak mengenali wajah Lastri yang kini jauh lebih memesona dan dewasa, langsung terbius. Mereka bertukar nomor. Hanya butuh waktu seminggu sampai Rizal mengirim pesan malam-malam. "Kamu masih sendiri? Malam minggu gini pasti sepi banget, ya?" Lastri tersenyum sambil menatap layar. "Sepiku cuma butuh bahumu, Mas. Tapi kamu kan udah ada yang punya. Kalau rahasia, siapa yang tahu?" Itu jawaban yang Lastri tunggu. Seperti tikus masuk perangkap. Malam itu mereka bertemu di hotel murah dekat terminal. Rizal datang dengan kemeja rapi dan senyum penuh percaya diri. Lastri tampil mematikan, make up tebal, rambut tergerai, dan parfum mawar yang menyengat manja. Rizal tak sadar bahaya menunggu di balik lekuk tubuh wanita yang pernah ia khianati. "Masih ingat rasanya?" bisik Lastri ketika Rizal mulai membelai tubuhnya. Rizal hanya mengangguk, nafsunya telah menutup akal sehat. Mereka tenggelam dalam pelukan, dan seperti korban sebelumnya, tubuh Rizal mulai kaku ketika berada di puncak kenikmatan. Namun kali ini berbeda. Lastri memeluk Rizal lebih erat. Ia menekan tubuhnya seperti perangkap. Rizal menjerit tertahan saat rasa nyeri menyebar cepat dari pangkal paha. "Aku nggak bisa gerak." "Lastri, apa ini?" "Lastri, ya, akhirnya kau ingat." Wajah Rizal pucat. Keringat dingin mengalir. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu, dan kenyataan itu menghantam keras. "Kau, Lastri yang dulu?" Lastri mengangguk. "Yang kau nodai, yang kau buang seperti bangkai. Dan malam ini, kau kubuat jadi bangkai juga. Tapi versi yang tak bisa berdiri selamanya." Rizal menggeliat. Ia mencoba berdiri,
namun tubuhnya seperti lumpuh. Kelaminnya nyeri seperti ditusuk jarum-jarum halus dari dalam. Lastri mengambil pakaian, mengenakannya perlahan. Ia meninggalkan Rizal yang merintih di ranjang, lalu berbalik dan berkata, "Istrimu akan tahu bahwa kau tak bisa lagi jadi lelaki. Tapi jangan khawatir, aku masih menyisakan rasa sakit yang akan kau kenang seumur hidup." Setelah keluar dari kamar, Lastri menghirup udara malam yang berbau hujan. Buku kecilnya kembali dibuka. Nama Rizal disilang dengan tinta merah. 2 sudah tumbang. Masih 7 lagi. Namun malam itu, saat tidur di kamarnya sendiri, Lastri bermimpi aneh. Ia melihat tubuh-tubuh para lelaki yang sudah ia hancurkan, terbaring dalam darah, namun mata mereka menyala merah. Salah satunya adalah Rizal yang berteriak, "Dosa itu menuntut balas." Lastri terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdebar. Tapi ia tersenyum, meski tubuhnya menggigil. Ia tahu, kutukan susuk dendam bukan cuma menyakiti korban, tapi juga menanamkan benih laknat di tubuh pemakainya. Namun untuk Lastri, semua itu sepadan. Dendamnya lebih besar dari rasa takut. Ia harus menuntaskan semua daftar sebelum waktunya habis. Pagi itu, tubuh Lastri masih terasa lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena mimpi semalam yang seperti nyata. Wajah-wajah para lelaki yang telah ia buat impoten bermunculan dalam tidurnya, mengerang dan menatapnya dengan mata menyala merah. Namun meski rasa takut menghantui, niat untuk menyelesaikan daftar dendamnya tidak surut sedikit pun. Lastri mengambil ponsel, memutar nomor yang sudah lama tersimpan, Nyai Ratmi, dukun susuk dari Banyuwangi yang telah memberinya kekuatan. Suara tua dan serak itu menjawab dengan cepat, seolah memang menunggunya. "Kau sudah pakai 3 kali, Lastri. Tubuhmu mulai bereaksi, kan?" Lastri terdiam. Dadanya terasa berat, dan kerap kali ia terbangun dengan bekas lebam hitam di sekitar perut. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku, Nyai?" Susuk dendam itu bukan hanya untuk menghancurkan. Ia juga menanam kutukan. Setiap kau gunakan tubuhmu untuk menebar balas dendam, satu bagian jiwamu akan tergerus. Aku tidak peduli. Asal mereka hancur. Asal mereka tahu rasanya diinjak seperti aku dulu. Nyai Ratmi tertawa pelan. "Kalau begitu, kau harus datang kemari. Untuk jaga-jaga. Kau perlu pagar tubuh tambahan. Dendammu terlalu dalam, dan aura laknatmu sudah tercium oleh mereka yang di alam lain." Tanpa pikir panjang, Lastri memesan tiket menuju Banyuwangi. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkelindan antara masa lalu dan sisa-sisa hasrat yang belum terbayar. Di balik senyumnya yang ayu, Lastri menyimpan kisah getir. Pemerkosaan saat usia 16 tahun oleh guru les privatnya sendiri, lalu dijanjikan cinta oleh pria-pria yang hanya melihat tubuhnya sebagai permainan. Semua itu membentuk luka menganga, yang kini menuntut penebusan lewat ritual dan santet. Sesampainya di rumah Nyai Ratmi, Lastri disambut dengan asap dupa dan aroma kemenyan yang menyengat. Wanita tua dengan rambut digelung tinggi itu menatap Lastri dalam-dalam. "Kau sudah terlalu jauh. Tapi belum terlambat. Duduk di depan cermin, buka bajumu." Tanpa ragu, Lastri membuka pakaiannya. Di bawah cahaya redup, terlihat guratan hitam seperti akar pohon merambat di sekitar dadanya. Itu pertanda kutukan mulai tumbuh. "Tapi bisa kuikat sebentar, selama kau belum sampai pada korban ke-7. Nyai Ratmi mulai membaca mantra, menancapkan paku kecil ke bawah ranjang Lastri, dan mengoleskan minyak hitam ke sekujur tubuh gadis itu. Ritual itu membuat tubuh Lastri gemetar hebat, matanya terbalik, hingga akhirnya ia terkulai lemas. Saat sadar, malam sudah larut.
Nyai Ratmi menatapnya sambil menyalakan rokok linting. Kau aman untuk sekarang. Tapi ingat, Lastri, santet dendam ini bukan jalan pulang. Sekali masuk, kau harus menyelesaikan semuanya, atau kau akan dihisap balik oleh mereka. Lastri mengangguk. Ia tahu, tak ada yang bisa menghalanginya sekarang. Esok hari, ia akan kembali ke kota. Nama berikutnya di daftar adalah Doni, mantan tunangan yang mempermalukannya di depan altar. Namun malam itu, sebelum tidur, Lastri mendengar suara dari bawah ranjang. Bukan suara tikus, tapi bisikan pelan. Kau milikku, Lastri. Jiwa dan tubuhmu sudah kubeli. Lastri membuka mata, menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi rasa dingin menjalari tulangnya, seperti tangan-tangan halus menyentuh bagian tubuhnya yang paling gelap. Ia tersenyum. Setan pun tunduk pada dendamnya. Lastri kembali ke kota dengan hati yang penuh harapan dan dendam yang semakin membara. Sore itu, hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang penuh dengan kenangan pahit. Dia menatap keluar jendela bus yang melaju pelan. Pikirannya masih teringat pada setiap langkah ritual yang telah dijalani. Kini, dia merasa dirinya telah berubah, tubuh dan jiwanya seperti dibungkus oleh sesuatu yang gelap, yang terus menariknya lebih dalam ke dunia yang tak terlihat. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Lastri mengingat kata-kata Nyai Ratmi tentang kutukan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kau harus berhati-hati, kata dukun itu dengan suara parau. Setiap langkah yang kau ambil membawa kutukan lebih dekat padamu. Jangan biarkan kebencianmu menguasai sepenuhnya, karena pada akhirnya, yang kau hancurkan bukan hanya orang lain, tetapi dirimu sendiri. Tapi Lastri tak peduli. Bagi dia, kebencian yang ditumbuhkan selama bertahun-tahun sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Hanya satu yang dia inginkan, balas dendam yang sempurna. Sesampainya di rumah, dia merasa ada yang aneh. Rumah itu sunyi, berbeda dengan biasanya. Ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan malam. Tanpa bisa dijelaskan, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, memperhatikannya setiap gerakannya. Mungkin ini hanya perasaan paranoid setelah apa yang telah dia lakukan, pikirnya. Tetapi malam itu, ketenangannya terusik. Ketika Lastri hendak beristirahat, dia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Suara itu datang perlahan, seperti desiran angin yang mengalir di bawah pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan berjalan menuju suara tersebut. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Seperti bisikan lembut yang mengundang rasa takut sekaligus rasa penasaran. Lastri, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, memanggil namanya dalam bisikan yang dalam. Lastri menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Siapa itu? Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba untuk tetap tenang. Jangan lari dari takdirmu, jawab suara itu, dengan nada yang semakin dekat. Suara itu datang dari dalam rumah, bukan hanya sekadar angin. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip, dan bayangan gelap melintas dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Lastri terdiam sejenak, merasakan dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Suasana menjadi semakin menekan, seolah ada sesuatu yang sangat jahat sedang memperhatikannya, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Dengan cepat, Lastri berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia mencoba mengatur napas, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Kejadian itu bukan hanya sekadar halusinasi. Sesuatu benar-benar ada di rumahnya, dan itu bukan hanya suara angin atau kebetulan belaka. Pada malam yang gelap itu, Lastri merasakan bahwa kutukan yang ditanamkan oleh susuk dendam semakin menguasai dirinya.
Tubuhnya bukan hanya menjadi alat untuk balas dendam, tetapi ia mulai merasakan bahwa ada kekuatan lain yang ingin mengendalikan segalanya. Kekuatan yang berasal dari alam yang tidak terlihat, yang kini sudah menjerat dirinya. Lastri berbaring di tempat tidurnya, merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuh. Dalam gelap, ia teringat lagi pada Nyai Ratmi dan ritual yang telah dilaluinya. Apakah ini yang dimaksud dengan kutukan? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Perasaan takut dan gelisah merayap kembali ke dalam dirinya. Namun, Lastri tahu satu hal, ia tidak bisa mundur sekarang. Untuk setiap pria yang telah mengkhianatinya, untuk setiap luka yang telah ia alami, ia harus melanjutkan jalan ini. Sekalipun jalan itu akan membawa dirinya lebih dekat pada kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Lastri mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya, menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dalam dirinya tumbuh rasa yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun, bayangan yang mengintainya dari dalam rumah semakin nyata. Terutama saat ia menatap dirinya di cermin, matanya memantulkan bukan hanya wajah cantik yang biasa dilihatnya, tetapi juga kilatan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak manusiawi. Saat itu, Lastri tahu bahwa kutukan dan balas dendamnya telah mengubah segalanya. Dan kini, tak ada yang bisa mengembalikannya ke jalan semula. Lastri mulai merasakan bahwa kehidupannya tak lagi sama. Seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak terputuskan, dirinya semakin sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, semuanya tampak seperti berada di bawah kendali kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang ia takuti namun tidak bisa dihentikan. Pagi itu, Lastri melangkah keluar rumah dengan perasaan aneh yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu bahwa setiap perasaan dan pikirannya kini dipengaruhi oleh kutukan yang semakin menguasai dirinya. Kegelapan yang pernah ia anggap sebagai bagian dari kehidupan yang wajar, kini terasa semakin nyata. Terkadang, ia merasa seperti dia sedang diperhatikan oleh sepasang mata yang tidak tampak, namun dapat dirasakannya. Mungkin ini adalah gejala dari ritual yang telah dilakukan, atau mungkin hal ini adalah akibat dari kebencian yang terlalu lama dipendam. Namun, Lastri tidak peduli. Yang penting baginya adalah menjalani apa yang sudah dimulai. Ia tidak ingin menyerah pada kenyataan bahwa kutukan ini bisa memakan dirinya. Sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa setiap pria yang datang padanya akan merasakan akibatnya. Rasanya seperti petir yang mengguncang dalam dirinya, membawa amarah yang tak terbayangkan, sebuah kekuatan yang bahkan dia tak bisa kendalikan. Di sebuah kedai kopi yang terletak di sudut jalan, Lastri bertemu dengan seorang pria yang sebelumnya pernah ia kenal. Lengan pria itu masih membekas dengan kenangan lama yang penuh kebohongan. Mereka berdua duduk di meja yang sepi, hanya dikelilingi oleh suara alunan musik lembut yang menambah suasana mencekam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan antara mereka. Lastri sudah tahu apa yang dia inginkan, dan pria itu pun tahu apa yang akan terjadi jika dia terlalu lama berada dalam jangkauan wanita ini. Pria itu mulai membuka percakapan, berbicara tentang kenangan yang tak lebih dari sekadar kebohongan yang dulu mereka bagi. Namun, di dalam hatinya, Lastri merasa kebencian yang semakin membuncah. Setiap kata yang terucap semakin memanaskan darahnya, dan ia tahu, kali ini, pria ini tidak akan lepas. Setelah beberapa saat, Lastri mengarahkan pandangannya yang tajam ke pria itu, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan ritual itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang berfungsi lebih dari sekadar balas dendam, kekuatan yang membuatnya bisa mengendalikan situasi ini sesuai keinginannya. Lastri tidak lagi merasa takut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah takdir yang sudah ia pilih.
Apakah kamu tahu, Marwan? Lastri berkata dengan suara yang lembut, namun mematikan. Kamu akan merasakan apa yang selama ini kamu buat kepada wanita-wanita itu. Saatnya kamu merasakannya. Marwan, pria yang duduk di depannya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa panas yang menyebar dari tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengikat dan mencengkram dirinya. Namun, ia tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Matanya mulai kabur, dan ia merasakan perasaan lemas yang menguasai tubuhnya. Ini bukan hanya masalah fisik, ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menghubungkan tubuhnya dengan kutukan yang telah menempel pada Lastri. Dalam keheningan yang mencekam, Lastri hanya bisa memandang pria itu, merasa puas dengan penderitaan yang mulai menghampirinya. Ia bisa melihat betapa Marwan berjuang untuk bertahan, namun akhirnya, rasa lemas yang tak terelakkan itu semakin menguasai dirinya. Pria itu tak lagi bisa menahan diri, dan akhirnya, ia menyerah pada kenyataan pahit bahwa dia tak bisa melawan kutukan yang telah dimulai. Lastri tahu ini hanyalah awal dari perjalanannya. Setiap pria yang pernah berkhianat padanya akan merasakan akibatnya, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kutukan yang telah ia tanamkan dalam tubuhnya. Dia tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, karena di dalam hatinya, hanya ada satu hal yang kini hidup, balas dendam yang sempurna. Namun, semakin Lastri merasa kuat dengan kutukan yang ia berikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Seperti bayangan yang terus menempel di belakangnya, meskipun ia mencoba mengabaikannya. Bayangan itu semakin besar, semakin menakutkan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, yang kini menguasai tubuh dan jiwanya. Dan ketika malam tiba, Lastri merasa bahwa dia tak lagi sendiri. Sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan magis sedang mengikutinya. Ada entitas yang lebih jahat yang sekarang mengincarnya. Dan kali ini, Lastri tahu bahwa dia harus bertarung melawan kekuatan yang lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah kejadian yang menimpa Marwan, Lastri merasa seakan dunia di sekelilingnya berputar dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengikutinya, memantau dari bayangan yang tak pernah bisa ia lihat. Semakin ia mengabaikan perasaan aneh itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat gelap dan kuat yang kini menguasai dirinya. Malam itu, Lastri duduk sendirian di kamar tidurnya, matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Angin malam berhembus lembut, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam keheningan tersebut. Suara-suara lembut yang biasanya menyertai malam, kini berganti dengan bisikan yang begitu samar, seolah-olah ada suara yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Lastri merasakan keringat dingin di dahinya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sebelumnya, ia merasa kuat dan berkuasa dengan kutukan yang ia tanamkan pada setiap pria yang pernah mempermainkannya. Namun sekarang, ada rasa takut yang mulai menggelayuti dirinya. Ia tidak pernah merasa takut sebelum ini, tidak dengan semua penderitaan yang ia alami, tidak dengan semua balas dendam yang ia lakukan. Namun kali ini, ada sesuatu yang mengusik jiwanya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, mencoba tidur seperti biasa, tetapi tidur itu tidak datang. Dalam keheningan malam yang pekat, Lastri mendengar suara langkah kaki yang lembut namun jelas, seolah ada seseorang yang berjalan mendekatinya dari belakang. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ruang kosong yang dingin dan sepi. Namun, suara itu tidak berhenti. Semakin lama, suara langkah kaki itu semakin dekat, seakan mengelilinginya. Hati Lastri berdegup kencang, dan ia merasakan napasnya tersengal-sengal. Untuk pertama kalinya, Lastri merasa terpojok.
Seperti ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang mulai mengambil alih. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut kamar, menggantung di udara, tidak berbentuk, tetapi sangat jelas terasa. Bayangan itu seakan menunggu sesuatu, mengintai dari balik kegelapan. Lastri merasa tak bisa bergerak, tubuhnya seakan terkunci dalam rasa takut yang mencekam. Di dalam bayangan itu, ia melihat wajah yang samar-samar muncul, wajah seorang wanita dengan mata kosong yang menatapnya penuh kebencian. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya, Lastri?" Suara itu berbisik di telinganya, membuat tubuhnya terlonjak kaget. Lastri mencoba untuk melawan, untuk menenangkan diri, namun suara itu semakin jelas. Wanita yang ada dalam bayangan itu seakan berbicara langsung dalam pikirannya, mengungkapkan setiap ketakutan yang selama ini ia coba sembunyikan. "Kamu akan membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang bisa lari dari balasan. Tidak ada." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, meninggalkan Lastri dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Napasnya terasa terengah-engah, dan tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya halusinasi? Atau apakah ada kekuatan lain yang benar-benar mengincarnya? Dengan perasaan bingung dan takut, Lastri mencoba untuk tidur. Namun bayangan itu tetap mengganggunya, tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan sensasi yang semakin kuat, seperti ada tangan yang menyentuh tubuhnya dengan kasar, mencengkeram hatinya dengan kebencian yang tak terungkapkan. Bayangan itu masih ada, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sejak malam itu, Lastri merasakan bahwa kutukan yang ia bawa tidak hanya berdampak pada para pria yang mendekatinya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ketakutan itu semakin nyata, semakin menggerogoti pikiran dan hatinya. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya yang dulu, yang berani, yang kuat. Ia kini merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang semakin menyesakkan. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan rasa takut akan bayangan yang tak pernah terlihat, tapi selalu ada. Pagi-pagi setelah malam yang penuh ketegangan itu, Lastri merasa cemas. Apakah ada yang mengawasinya? Apakah suara-suara itu akan berhenti? Ia tahu ia tidak bisa kembali ke kehidupan normalnya. Sekarang, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan yang mulai menguasai dirinya. Di tengah kebingungannya, Lastri mencari jawaban. Ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai ahli spiritual, seseorang yang bisa merasakan energi dan kekuatan gaib. Lastri menceritakan apa yang terjadi padanya, berharap menemukan penjelasan tentang bayangan itu dan suara yang terus mengganggunya. Wanita itu menatap Lastri dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan suara yang berat, "Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dendam yang kamu tanamkan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Energi yang kamu lepaskan telah membangkitkan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan mengejarmu hingga kamu menyelesaikan jalan ini." Lastri merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya bergoyang. Kata-kata itu seperti menggambarkan ketakutannya yang paling dalam. Apa yang telah ia lakukan selama ini? Ia hanya ingin balas dendam, namun kini ia telah membuka gerbang yang tidak bisa ia tutup lagi. "Apakah masih ada cara untuk mengakhiri ini?" tanya Lastri, suara seraknya hampir tidak terdengar. Wanita itu menatapnya tajam, lalu menggeleng pelan. "Hanya satu cara untuk mengakhiri ini, Lastri. Dan itu berarti kamu harus menghadapi kegelapan yang telah kamu lepaskan. Hanya dengan menghadapi kebenaran dan menerima segala akibatnya, kamu akan bisa bebas." Lastri menatap wanita itu dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa menghadapi kegelapan yang terus mengikutinya?
Namun, jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Karena kegelapan yang ia lepas tak akan membiarkannya pergi tanpa perjuangan besar yang akan menguji seluruh jiwanya. Pagi itu, Lastri merasa tubuhnya lebih lelah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya berkantung, dan ia merasakan seakan ada beban berat yang mengikat setiap langkahnya. Setelah pertemuan dengan ahli spiritual kemarin, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kegelapan yang telah ia ciptakan, tetapi tak ada petunjuk jelas mengenai bagaimana cara itu harus dilakukan. Wanita itu memberitahunya untuk menggali masa lalunya, namun Lastri tak tahu dari mana harus memulai. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan-bayangan kelam itu kembali muncul, mengintimidasi dan membuatnya terperangkap dalam rasa cemas yang mendalam. Semua ini dimulai sejak ia memutuskan untuk mengubah takdir hidupnya melalui cara-cara yang tidak seharusnya. Pikirannya berputar kembali pada masa lalu, ketika semuanya tampak begitu sederhana. Ia teringat pada sebuah kejadian yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Seorang pria yang dulu sangat ia cintai, Marwan, adalah orang yang memulai semuanya. Mereka berdua saling mencintai, tetapi takdir membawa mereka pada jalan yang berbeda. Kehidupan mereka berubah setelah ia mendengar kabar bahwa Marwan telah menikah dengan wanita lain. Kehilangan itu membuat Lastri terluka dalam-dalam, dan rasa sakit itu merembes ke dalam setiap aspeknya. Namun, apa yang lebih menyakitkan lagi adalah saat ia mengetahui bahwa Marwan ternyata tidak hanya menikah dengan wanita itu, tetapi juga telah menyembunyikan perselingkuhan dengan beberapa wanita lainnya. Kecewa, marah, dan terluka, Lastri merasa bahwa dunia ini tidak adil, dan dalam keputusasaannya, ia mencari cara untuk mengubah takdirnya. Dalam kegelapan malam, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal dapat memberikan kekuatan untuk mengubah nasib seseorang. Dengan janji bahwa Marwan akan kembali padanya, ia melakukan ritual yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin pria itu kembali. Kini, Lastri mulai menyadari bahwa keputusasaannya itu telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Dalam mencari cara untuk mengubah hidupnya, ia malah terjerat dalam dunia yang lebih gelap. Dunia yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Kutukan yang ia lepaskan kini tidak hanya menghantui Marwan, tetapi juga dirinya sendiri. Malam itu, Lastri memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering ia datangi, rumah keluarga Marwan. Ketika sampai di sana, suasana terasa sangat berbeda. Rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya, dan ada sesuatu yang sangat aneh di udara. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat mengikuti jejak langkahnya. Hatinya berdetak kencang, tetapi ia terus melangkah. Memasuki rumah itu, Lastri langsung menuju ke ruang tamu, tempat di mana ia terakhir kali berbicara dengan Marwan. Ruangan itu terasa sangat sunyi, dan lampu-lampu yang biasanya menyala terang, kini hanya tampak redup. Di sana, di tengah keheningan itu, ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, begitu pelan namun penuh tekanan. "Kamu ingin tahu kenapa ini terjadi, Lastri?" Suara itu mengalir seperti bisikan angin, tetapi terasa begitu dalam dan menekan. Lastri terdiam. Ia mengenali suara itu adalah suara yang sama yang pernah ia dengar di malam-malam sebelumnya. Suara yang membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Tanpa bisa berkata-kata, Lastri mengikuti suara itu, bergerak menuju ruangan lain di rumah tersebut. Di sana, di ruang yang gelap, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ada bayangan gelap yang bergerak perlahan, seolah menunggunya untuk mendekat. Lastri mencoba memanggil Marwan,
tetapi tak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara itu semakin keras, semakin dekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi gerakannya. Tiba-tiba, sosok itu muncul di depan Lastri, wajahnya samar dan tidak jelas, tetapi ada satu hal yang sangat jelas, wajah itu adalah wajah Marwan. Namun, bukan wajah yang dulu ia kenal. Wajah itu dipenuhi oleh rasa sakit, amarah, dan kebencian yang mendalam. Itu bukan Marwan yang ia cintai. Itu adalah sesuatu yang telah berubah menjadi sangat gelap. Ini bukan hanya tentang kamu dan aku, Lastri. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Ini adalah tentang apa yang sudah kamu lepaskan. Kamu menginginkan Marwan kembali, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu sudah memanggil kegelapan yang lebih besar. Lastri merasa takut, sangat takut. Namun, ia tahu bahwa ia harus menghadapi apa yang telah ia mulai. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Selesaikan apa yang kamu mulai. Kalau tidak, kamu akan terus dihantui oleh bayangan ini selamanya, jawab suara itu, sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Lastri berdiri di sana, gemetar. Kegelapan itu tidak bisa ia hindari. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa untuk menghentikan semua ini, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus menebus dosa yang telah ia buat, dan mengembalikan semua yang telah ia ambil dari kehidupan orang lain. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di benaknya. Bisakah ia menyelesaikan semuanya, atau akankah kegelapan ini terus mengikutinya, merusak setiap bagian dari hidupnya? Hari-hari berlalu dengan cepat, namun Lastri merasa semakin terperangkap dalam kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin berat. Ketika ia berusaha menghadapinya, bayangan kelam itu semakin mendekat, semakin menghantuinya, dan kini mulai merasuki hidup orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya Marwan yang merasakannya, tetapi juga keluarga yang dulu ia cintai. Lastri kini sadar bahwa kutukan yang ia lepaskan jauh lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Awalnya, ia mengira hanya Marwan yang akan menerima dampaknya, namun kini ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang ia sayangi mulai terpengaruh oleh kehancuran yang ia ciptakan. Suami yang dulu penuh semangat kini terlihat lesu dan terpuruk, anak-anaknya tampak ketakutan dan bingung dengan perubahan yang mereka rasakan. Sementara itu, di malam hari, suara bisikan itu semakin jelas terdengar di telinganya. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan itu datang, menekan dadanya, membuatnya terjaga dengan perasaan takut yang luar biasa. Ia merasa terkurung dalam suatu lingkaran tak berujung, dan keputusasaan semakin menguasainya. Ia tahu ia harus menyelesaikan semuanya, harus menghentikan kutukan yang telah ia mulai. Suatu malam, Lastri memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dari rumah. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti instingnya untuk menemukan jawaban. Langkahnya membawa ke sebuah kuil tua yang sudah lama tidak terpakai. Dulu, ketika ia masih muda, ia pernah mendengar cerita tentang tempat ini, tentang bagaimana kuil itu pernah menjadi tempat penyembuhan bagi mereka yang ingin menebus dosa dan kekeliruan masa lalu. Kuil itu sunyi, tidak ada suara selain langkah kakinya yang terdengar berulang-ulang. Pintu besar kuil itu terbuka perlahan, dan Lastri melangkah masuk dengan perasaan cemas. Di dalam, ia melihat seorang wanita tua yang duduk di sudut ruangan, tatapannya tajam dan penuh makna. Wanita itu bukan orang sembarangan. Lastri tahu bahwa dia adalah seorang pendeta yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia luar, hidup dalam kesunyian. Kau datang untuk mencari penebusan? Suara wanita itu terdengar penuh kekuatan, seolah ia bisa membaca pikiran Lastri. Lastri hanya mengangguk,
suara hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang menghantui. "Apa yang telah kau lakukan, Lastri?" tanya wanita itu sambil menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Lastri terkejut. "Keputusasaanku membuatku salah mengambil jalan," jawab Lastri, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bahwa apa yang kulakukan akan berbalik menghancurkan hidupku dan orang-orang yang kucintai." Wanita itu mengangguk pelan, kemudian berkata dengan lembut, "Tindakan yang kau ambil adalah akibat dari luka di hatimu. Namun, kau harus ingat, setiap luka yang kita ciptakan akan meninggalkan bekas. Dan tidak ada cara untuk menghapusnya tanpa melalui pengorbanan." Lastri merasa hatinya hancur mendengarnya. Ia tahu bahwa penebusan tidak akan datang dengan mudah. Tetapi apa yang ia harapkan adalah sebuah cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat dan menyelamatkan Marwan serta orang-orang yang ia sayangi dari kehancuran yang sudah ia mulai. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Lastri dengan penuh harapan. "Untuk membebaskan dirimu, kau harus melepaskan semua dendam yang ada di dalam hatimu. Kau harus mengampuni, bukan hanya orang-orang yang telah menyakitimu, tetapi juga dirimu sendiri. Baru setelah itu, kutukan itu bisa dihentikan," jawab pendeta tersebut, suaranya penuh kedamaian. Lastri menundukkan kepalanya. Kata-kata itu begitu dalam dan menyentuh hatinya. Ia tahu ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa mengubah cara ia melihat dan menerima kenyataan. Pengampunan, bagi Lastri, adalah hal yang sangat sulit. Namun, jika itu adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dan orang-orang yang ia cintai, maka ia harus melakukannya. Hari-hari berikutnya, Lastri memulai perjalanan panjang untuk mengubah hatinya. Ia mencoba untuk berbicara dengan Marwan, berbicara dengan jujur mengenai semua yang telah terjadi. Dalam percakapan itu, mereka berdua menyadari bahwa mereka sudah terlalu lama terjebak dalam dendam dan kebencian, dan mungkin saatnya telah tiba untuk melepaskan semua itu. Marwan, dengan penuh kesedihan, mengakui bahwa ia juga merasa bersalah. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi, dan mereka berdua saling memaafkan, meskipun perasaan itu tidak langsung datang begitu saja. Namun, meskipun proses pengampunan ini terasa berat, Lastri merasa sedikit demi sedikit bebannya mulai berkurang. Setiap hari yang berlalu, kegelapan itu semakin pudar, dan meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang, Lastri merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di malam hari, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lastri bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut yang menghantuinya. Bayangan itu mulai menghilang, perlahan-lahan, dan ia tahu bahwa kutukan itu akhirnya bisa dihentikan. Penebusan bukanlah hal yang mudah, tetapi Lastri kini mengerti bahwa untuk melangkah ke depan, ia harus bisa mengampuni, melepaskan dan menerima kenyataan. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mengubah jalan hidupnya yang baru, dan itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Waktu berlalu, dan hidup Lastri perlahan kembali berjalan normal, meskipun jejak dari semua yang telah terjadi tetap membekas dalam hatinya. Tidak ada lagi kegelapan yang menghantui malam-malamnya, tidak ada lagi bisikan yang mengusik ketenangannya. Ia telah berhasil mengubah dirinya, dan dengan itu, ia merasa beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Namun, perjalanan hidupnya tidaklah berakhir begitu saja. Marwan, suaminya, juga mulai menunjukkan perubahan. Meskipun proses itu tidak mudah bagi mereka berdua, hubungan mereka perlahan-lahan mulai pulih. Setiap hari yang mereka lewati bersama terasa lebih damai, meskipun keduanya tahu bahwa luka masa lalu masih ada. Namun,
yang terpenting adalah mereka tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka buat sendiri. Suatu pagi, Lastri duduk di beranda rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat. Udara pagi yang segar mengingatkannya pada hari-hari yang penuh kebahagiaan sebelum semuanya berubah. Dia tersenyum, meskipun ada sedikit kesedihan dalam senyumnya, seperti ada perasaan yang belum sepenuhnya sembuh. Ia merindukan hari-hari itu, hari-hari sebelum rasa sakit itu datang, sebelum semua kegelapan itu menyelimuti hidupnya. Marwan datang menghampirinya, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya dengan lembut. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya keheningan yang menyelimuti mereka, penuh dengan pemahaman. Mereka berdua tahu bahwa meskipun semuanya tampak kembali normal, ada sesuatu yang tetap berubah. Lastri tidak lagi menjadi wanita yang dulu. Ia telah belajar untuk memaafkan dan menerima kenyataan yang telah terjadi. Di tengah keheningan itu, Lastri merasakan kedamaian. Tidak lagi ada rasa takut yang menghantuinya. Ia merasa bebas, bebas dari segala dendam, bebas dari kutukan yang pernah mengikatnya. Ketika ia menatap langit biru yang luas di depannya, ia menyadari bahwa hidupnya sekarang adalah miliknya kembali. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus menjaga kedamaian ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup tidak akan membawa ujian lain di masa depan. Tetapi, sekarang Lastri tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia telah belajar bahwa pengampunan adalah kunci untuk membebaskan diri dari segala penderitaan, dan ia berjanji untuk tidak pernah lagi terperangkap dalam kebencian yang bisa menghancurkannya. Marwan memeluknya dengan penuh kasih, dan Lastri membalas pelukannya. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu mereka tidak akan pernah bisa dihapuskan, mereka bisa membangun masa depan bersama. Mereka bisa memilih untuk tidak terjebak lagi dalam lingkaran kejahatan yang pernah mereka buat, dan bersama-sama, mereka akan melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Saat itu, di bawah langit biru yang luas, Lastri merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan kedamaian. Semua penderitaan yang telah ia alami telah mengajarkannya satu hal, bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan kini, Lastri telah menemukannya. Ia siap untuk melanjutkan hidupnya, untuk memulai babak baru yang penuh harapan, dan untuk selalu mengingat bahwa penebusan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan senyum yang tulus, Lastri menatap masa depan, tahu bahwa ia telah berhasil melepaskan semua beban yang pernah mengekangnya. Ketika ia berjalan bersama Marwan, ia merasa ringan, seolah-olah dunia ini kembali milik mereka berdua. Dalam keheningan itu, mereka berdua tahu bahwa mereka telah